Oke, sekarang menyelesaikan kasus yang seperti sebelumnya. Datanya sama tetapi pakai Power Pivot. Power Pivot itu data modelnya Excel ya. Jadi secara sederhana ini datanya seperti yang tadi ya. Ini ada data, saya buatkan di sini. Ini ada syaratnya. Sekarang kita pakai yang sederhana saja. ID sama base sudah ini pasti ada di dalamnya tabel data. Tabel base ini pasti ada di sini. Gitu pasti sama. Hanya yang di tabel data ini masih belum clean. Jadi urutannya itu biasanya begini. Jika ada tabel raw data gitu, ini belum clean, maka dia harus dibersihkan dan disiapkan. Ini pakainya Power Query. Perhatikan butuhnya Excel table atau apalah gitu ya. Maka nanti hasilnya di sini adalah data clean. Gitu ya. Dari data clean ini baru nanti diproses lagi Power Query juga. Ini Power PQ gitu aja ya. Membentuk tabel fakta dan tabel dimensi. Nah, ini jadi di sini nanti akan ada tabel fakta. Di sini ada tabel dimensi. Gitu ya. Ini ngolahnya untuk membentuk dari sini pakai Power Query. Dari sini ini semua baru dialihkan ke Power Pivot. Ini Power Pivot. Excel data model. Gitu ya. Ini data warehouse lah. Olap. Oke. Sebagai pivot data source-nya nanti. Jadi ini nanti baru dia jadi dari sini baru dibawa ke gitu visualisasinya. Ini visualisasinya itu dengan Excel Power Pivot ya. Ini bisa tambah chart juga boleh dan segala macamnya, tambah chart misalnya gitu ya gitu. Nah, kira-kira konsepnya begitu. Oke. Nah, jadi otomatis tabel fakta dan dimensi kalau di dalam raw data ini biasanya bentukannya itu ada tabel detail atau biasa disebutnya tabel transaksi gitu, dan tabel referensi atau tabel master gitu ya. Itu di sisi raw data nyebutnya seperti ini, tapi susunannya bedanya tabel dimensi itu referensi yang dia sudah harus mengikuti kebutuhan outputnya nanti. Bisa jadi tabel dimensi ini adalah sudah gabungan dari beberapa tabel referensi gitu ya. Tabel fakta juga begitu. Di sini misalnya raw data isinya ada 17 kolom, tetapi yang dipakai sebagai tabel fakta nanti mungkin hanya 5 atau 6 kolom. Kemudian ada tabel lainnya yang isinya dia hanya 3 atau 4 kolom, tetapi karena dia butuh satu proses, setelah di clean nanti dia diproses, butuh beberapa informasi tambahan dari 4 atau 5 kolom itu, maka dia berkembang jadi 7 kolom misalnya. Maka tabel faktanya jadi jumlah kolomnya bisa beda, bisa lebih, bisa sama dibandingkan tabel detailnya. Tabel dimensi juga bisa gabungan dari beberapa tabel referensi. Tabel referensi atau tabel master biasanya dia granular sekali, jadi dia sudah bentuknya normalisasinya mungkin sudah sampai yang paling tinggi begitu, normalisasi tingkat 5 misalnya. Justru malah nanti di tabel dimensi biasanya dia sudah digabung-gabungkan, dia malah jadi sebuah flat yang sederhana begitu ya. Itu nanti silakan dipelajari lebih lanjut di internet. Ada banyak lah penjelasan tentang tabel dimensi, tabel fakta gitu ya, untuk menyusun. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh tabel yang dia masih bentuknya raw data. Ini makanya saya sebut raw data karena ini kan datanya masih harus dibersihkan nih. Maka dia lewat Power Query dulu.
Kalau memang tabel ini sudah hanya fix satu tabel itu dan sudah bersih tinggal dipakai, bolehlah dari raw data ini sudah dianggap sebagai data clean. Jadi ini bagian ini dianggap sebagai data clean, langsung masuk ke Power Pivot tanpa membentuk fakta dan dimensi, nggak masalah. Kita anggap saja ini fakta, ini dimensi. Dah, kita udah sampai sini, tinggal masukin ke sana. Langsung ke Power Pivot boleh. Tapi itu kurang dinamis kalau besok kita kembangkan data ini dipindah ke database misalnya, atau di file Excel lain yang ada di negeri antah berantah sana, komputernya ada di sana, kita susah itu mengubahnya si data modelnya untuk data connectionnya. Jadi paling enak itu kita bawa dulu ke Power Query, nanti baru kita bawa ke Power Pivot. Nah, caranya ke Power Query ya, karena ini di Excel, bentuk Excel table seperti yang tadi, from table range gitu. Nah, ini kita buatkan grupnya, dia sebagai raw data. Jadi raw, jadi data clean. Ya, anggap aja sampai data clean gitulah. Kita masukkan sana ya. Nah, ini kan kita bersihkan, dia decimal number, yang ini teks, yang ini adalah date, gitu. Nah, kita bersihkan, mintanya yang paling tinggi, kita sort, pastikan semuanya sudah tersort, ini juga sudah tersort. Yang ini descending, gitu. Ini mau di remove duplicate, biasanya kita ikat dulu pakai index kolom, bisa misalnya supaya dia terikat dulu hasil sortnya, baru kita remove duplicate, gitu ya. Ini sudah jadi, ini udah clean, statusnya sudah clean, ini data clean sudah. Anggapannya sampai saat ini dia sudah jadi data clean. Ini masih only create connection, kita naikkan yang satunya, gitu, masukkan ke sana. Ini juga kita bereskan, ini teks, ini date, gitu ya. Nah, misalnya tambahin indeks deh, nggak salah itu, gitu ya. Dah, anggapnya ini udah jadi clean. Di processing ini sudah mengcleankan, ini ngambil raw datanya, ini proses cleaningnya, jadi datanya udah clean. Dah, sampai di sini kita mau bikin dari tabel clean ini tadi, kita akan membentuk tabel fakta di sini ya. Ini data source, ini kan kita akan bentuk source-nya di sini. Untuk base, biasanya base itu dibuat nanti setelah si tabel fakta, supaya kita tahu persis apa saja yang dibutuhkan si dimensinya. Oke. Jadi kita mulai dari tabel faktanya, dari tabel monitor ini kita reference dulu, di reference masukkan ke situ, ganti namanya, misalnya kita tulis saja fakta monitor, gitu. Misalnya ada banyak kolom, yang kita pakai hanya kolom ini ID, tanggal, Z, yang lainnya enggak, gitu ya. Contoh gitu. Yang base, dari sini kita harusnya butuh tabel dimensi waktu, ada dimensi ID, gitu kan ya. Kita yang dimensi waktunya biarlah pakai yang ada itu aja deh, kan, pakai yang bawaannya aja nggak masalah. Nggak perlu jadi satu dimensi baru dulu deh, karena itu nanti ruwet sedikit. Nah, sekarang yang dimensi kita buatkan dari tabel base, kita masukkan, kita kasih nama misalnya dim ID, base aja deh ya, kasih nama dim base gitu. Ini yang dipakai adalah ID dan base date-nya saja, misal. Kita lihat nanti aja deh butuh di utak-utak atau enggak. Ya, dua ini nanti akan kita kirim ke Excel data model, ke Power Pivot. Close and load to, keluarnya selalu only create connection, gitu.
Nah, ini sudah jadi nih. Ini raw data yang sudah jadi data clean kita tutup. Hanya ada 2 ini. Nah, kita beresin data modelnya itu harus ada Power Pivot di sini. Ini ada add-in-nya. Kalau di sini belum kelihatan, coba di file, option, begitu, customize ribbon-nya nanti di bawah sini ada Power Pivot, ini tinggal centang. Kalau ini nggak ada di sini, itemnya nggak ada di customize-nya ini, berarti harus diinstal. Harus diinstal dulu, cari installernya, baru nanti diaktifkan add-in-nya di sini. Ini ada add-in, ini ada Excel add-in diganti jadi com. Go, nanti ada pilihannya Excel Power Pivot nih, Power Pivot for Excel dicentang di OK, nanti dia akan aktif. Kalau masih belum keluar di sini ya tadi menu customize ribbon tadi, ribbonnya tadi dicentang, nanti akan keluar di sini. Kalau sudah di sini kan kita bisa lihat isinya. Power Pivot begini, ini masih kosongan. Ini masih kosongan, ya kan? Di sini Excel table ini bisa saya bawa langsung ke sana. Kalau ini adalah tabel data clean, kita kan nggak gitu, ini masih raw data, kita sudah buatkan yang cleannya dari sana. Kebanyakan orang begitu, ini langsung di add to model, ini resikonya terlalu besar. Kalau kita punya Power Query kan sudah built-in langsung dari Power Query-nya. Biasanya mulai masuk dari dimensinya dulu, dim base, diklik kanan, load to, tinggal only create connection, add to data model. Ini nanti dia udah masuk ke sana. Oke, ini udah masuk. Satunya juga, semua dimensi pura-puranya udah masuk. Ini sekarang tabel faktanya juga saya masukkan. Ya, begitu. Ini sudah jadi. Bagian ini sudah saya tutup. Ini sudah ada dim base-nya. Kita tinggal ngeset. Ini tipenya date, formatnya saya buat yang agak sederhana saja. Yang ini juga, ini tipenya date, formatnya biar sederhana saja. Gitu. Ini Z-nya, gitu ya. Oke. Sekarang tabel dimensi dan tabel fakta itu harus punya relasi. Di diagram view nanti kita akan lihat, kita buat relasinya dulu. Dari tabel fakta harus dapat dimensi apa saja nih. Oh, kolom ID harus dapat dimensi base yang dia relasinya dengan kolom ID juga, begitu. Tarik aja ke sana, klik. Nah, pas sudah jadi. Kalau ada tabel dimensi waktu, date, nah itu begini. Tapi biasanya date itu untuk finansial. Misalnya kita harus menghitung year to date, YOY dan segala macamnya. Kalau ini kan enggak, ini kan enggak sampai segitunya. Jadi makanya tadi dimensi waktunya enggak dibuat. Kalau ini udah, ini sudah bisa dilihat nih di data view-nya begitu. Gitu ya, ini sudah jadi. Nah, satu paket pekerjaan sudah selesai. Sekarang kita harus membuat measure. Measure itu satu field yang hasil komputasi di belakang sana mesin yang mengikuti apa yang ditampilkan di pivot table. Begitu ceritanya. Jadi konteksnya selalu ngikutin pivot table-nya. Kecuali kalau kita nanti menyusun formulanya menuntut harus ngambil ke datanya, ke tabel-tabel faktanya langsung, bukan dari pivot table-nya, ya kan? Jadi dia letaknya di sini nih penulisannya. Ini measure hanya bisa dipasang di area values. Kalau nanti di pivot table dia di area values. Kalau kita nambahin di sini nih add column, ini namanya calculated field. Ya, mau jadi calculated item kalau kita tambahkan di dim base nambah baris itu jadi calculated item. Tapi kalau di sini jadi calculated field. Ini selalu berusaha untuk dihindari, karena kalau kita punya data ini data di Power Pivot kan bisa mau hitungan berapa juta, 10 juta ya biasa, 10 juta, 20 juta, 40 juta baris itu biasa. Excel sheet nggak akan mampu. Tapi kalau kita ngambil dari database 50 juta baris bisa Power Pivot. Nah, terus kalau kita buatkan kolom di sini dia suruh ngitung 50 juta baris kan ya capek juga. Mending bikin measure-nya, maka nanti apa yang ditampilkan di pivot itu yang dia komputasi, gitu ya. Begitu kita masang field di area row atau area kolom, dia langsung komputasi measure-nya, set gitu. Jadi pas kita pasang measure-nya dia udah siap pakai. Nah, contohnya ini untuk tabel ini aja deh, fakta dulu. Biasanya mulai measure dari fakta. Z ini
Z ini kan nilai-nilai yang biasanya dibutuhkan nanti. Kita buatkan measure-nya M untuk nilai Z. Ini adalah titik 2 sama dengan begitu. Ini seperti Excel formula tapi namanya DAX formula, DAX formula begitu. Max dari tabel apa tuh? Fakta monitor nilai Z gitu. Jadi begitu kita sudah pakai ini nih, sudah pakai M ini, maka dia sudah mengikuti apa yang ditampilkan di pivot table. Dia nggak akan manggil si kolom Z lagi, gitu ya. Beda halnya kalau kita nggak buatkan ini, maka begitu kita pasang di sana dia harus hitung sendiri nanti. Baca lagi 50 juta baris. Kalau ini enggak, dia udah siap itu. Oke, formulasinya begitu dipasang dia udah pasang filternya di sana, dia cuma tinggal ngambil, udah tinggal sedikit gitu ya. Jadi dia nggak perlu baca semua baris, jadi cepet nanti dia. Oke, ini sekarang sudah selesai. Ini MZ yang dipakai. Kemudian di dim base ini kan kita butuh base date ya. Butuh base date. Base date-nya ya enggak sih, mungkin base elevated ya, base elevated gitu ya. Base elef ini kan ada syaratnya ya, maka itu harus hasil kalkulasi. Kalkulasi apa? Kita harus ngambil dari si ini kan, di kolom Z ini kan, ya kan. Maka kita akan ngambil dari ini MZ, jangan ngambil dari anunya, karena dia kan nilai hitungan, harus ngikutin apa yang tampil di Excel pivot table-nya nanti. Bayangin aja sudah ada Excel pivot table-nya, kita udah memasang si angka itu MZ-nya itu. Ini kita kalkulasi karena dia harus semua data dari tabel monitor tadi kita analisa, ya kan. Tanggalnya di sini boleh beda, tapi kan base-nya tetap di tanggal yang 14 misalnya. Tanggal 29 itu harus ngambil angka yang baris tanggal 14 kan. Maka filternya ini kita filter. Ini seperti di Excel formula ya. Ini kan ada bunyi-bunyinya nih. Tabelnya adalah fakta. Itu. Fakta ini harus semua datanya. Jadi all, ya kan, all gitu. Sekarang bunyi filternya apa saja? Bunyi nganunya apa nih? Salah. Nah ini bunyi ekspresinya apa nih? Ekspresi filternya di dalam sini. Di dalam sini nilainya dari si fakta tadi yang ID harus sama dengan nilainya values dari yang values itu berarti yang ditampilkan di pivot table. Kita ambilkan salah satu dari si tabel dim base yang base date. Base date apa? ID. Salah. ID. Nah, ini harus sama nih values dari ID. Dan gitu kan, fakta monitornya yang nilainya si date, date atau apa nih? Date ini harus sama dengan nilainya values, karena yang ditampilkan di pivot table, yang dipakai di pivot table punyanya dimensi base yang namanya apa tadi? Base date. Nah, gitu ya. Gini kan ya. Oke, ini di enter. Nah, ini ceritanya dia udah jadi nih base elef-nya. Nah, sampai di sini kita bisa coba dulu deh. Kita coba keluarkan di pivot table, keluarkan dia di new worksheet begitu. Kita coba pasangkan. Ingat nih yang dipakai yang ada gambar tongnya. Ini berarti sudah ada di dalam data modelnya. Dim base-nya kita akan pasang ID. ID-nya sisi kolom begitu. Kemudian base date. Base date-nya ini kan, nih lihat ya. Base elef-nya dulu deh. Ini base elef ini pasti dipasangnya di values, dia nggak akan bisa dipasang tempat lain, gitu ya. Tuh kan, nggak mau, dia pasti ada di situ. Ini sudah dapat base elef-nya. Nah, kita kan memasang date. Ini kalau saya pasang di values begini, maka dia akan menghitung. Apalagi kalau saya ganti, jadi dia akan membuat measure tapi on the fly. Itu kan jadi pekerjaan baru buat dia, menambah pekerjaan nih buat dia, ya kan.
Ya, kalau ini nggak bisa nih. Kalau yang ini nih nggak bisa diganti nih. Summary-nya ya sudah yang sudah ditetapkan di measure, makanya dia cepat sekali karena sudah dihitung di belakang. Jadi karena saya butuh max date di sini, ini kan, ini values-nya diturunin. Nih, karena saya butuh di sini nih untuk nampilin ini nih. Kalau datanya ada banyak, ini bisa bikin kemekelan, ini bisa bikin berat kerjanya, maka saya harus mengubah dia jadi measure kayak begini nih, yang ada gambar fx-nya si base date ini, gitu ya. Jadi yang ini untuk sementara saya copot, gitu. Saya buatkan di sini m base date titik 2 sama dengan adalah max-nya dari dim base date, gitu ya. Gitu. Kan unik dia, jadi saya bisa ngambil max. Nah, ini sudah dihitung di belakang, di data modelnya sudah dihitung. Jadi ketika saya tampilkan begini, ini kan udah keluar nih, tampilkan begini, ya dia nyantai aja, dia sudah punya nilainya. Dia nggak ngitung ulang, itu dia tinggal ngambil aja hasil filternya di belakang sono. Begitu dia sudah terpasang, itu sudah dihitung. Ini kalau saya lepas, baru dia ngitung nih, hitung dulu dia, kan nggak mau nih dia. Oh, nggak bisa, kalau ini kamu hilangin saya nggak dapat angka, gitu kan ceritanya. Ya jangan dihilangin yang itunya kan, gitu. Nanti kan dia protes karena dia tergantung dari itu. Oke. Nah sekarang kita mau ngeset si number formatnya. Number formatnya jadi date, misalnya dd mmm. Iya, oke, gitu. Ya ini semuanya udah. Nah, kira-kira sudah dapat satu, gitu ya. Nah, ini kan bisa di copy untuk yang berikutnya kan. Select entire pivot table, copy dulu, bawa sini. Dah. Tapi yang ini dilepas dulu. Lepas dulu ya. Oke. Sekarang kita butuh nampilin yang dari fakta monitornya si SV date-nya. Oke, ini udah jadi. Nah, ini kan salah satu masalah yang ada di mana? Power pivot itu kan nggak bisa ini di set, nggak bisa nih number formatnya ini. Ini kan tampilannya jadi begitu tuh. Kita set di bawah, di belakang sana ada fakta monitor. Ini mau kita ganti yang keluar DDMMYY gitu misalnya, ini kan nggak ada nih kan, tuh, pilihannya kan nggak ada tuh, ya kan? Kan nggak ada nih yang DDMMYY gitu tanpa waktu, itu kan nggak ada nih. Nah, jadinya kan serba repot karena dia masuknya di area rows atau kolom, pasti akan begitu. Ya sudah, itu nantilah, nanti kita bereskan, kita carikan yang lain, cara lainnya. Tapi untuk sementara gitu dulu ya. Ini kita buatkan tabular saja deh supaya kelihatan. Nah, ini kalau tabular biasanya dia bisa nih. Oh, enggak juga ya, enggak mau juga dia. Ya sudahlah. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, enggak usah dipaksain. Nah, sekarang yang ada di sini kita mau menghitung div-nya, kan, berdasarkan si base tadi. Oke ya. Nah, kita harus bikin baru kan di fakta sini kan. Berarti dia nanti kan akan ngambil si base elef-nya. Oh, base elef-nya kita coba pasang. Seperti apa sih jadinya kalau base elef-nya kita pasang di sini gitu ya. Ya, saya pasang. Tuh, semuanya sama nih. Terus gitu kan, 11 kan. Ini karena filter all tadi. Oke. Gitu. Ya, sudahlah, itu pasang dulu aja deh. Sekarang kita akan masang si Z. Si Z kan sudah ada. Ini Z-nya bukan Z yang ini, kan, bukan Z ini. Kalau Z ini nanti udah hitung, pakai yang fx mz. Nah, nanti katanya mz dikurangi mz. Oh, ini values-nya pasang di atas. Nah, mz dikurangi mbase elef, gitu kan. Itu nanti baru dapat div-nya. Kita bikin m div elef misalnya adalah si mz begitu. Jadi kita pakai yang mz dikurangi dengan mbase. Jadi ini sudah measure ketemu measure.
mpage elef, begitu kan. Nah, ini begini dulu. Ini sudah, kita bisa coba pasang ya, ini ya dim elef. Maka ini selisihnya, oke. Oh, ini harus dikalikan 1000. Oke, kita kalikan 1000 dulu. Gitu. Jadi ya ini begini step by step ya. Gitu. Jadi semua itu pelan-pelan gitu, nanti kan ketemu sendiri. Ini sudah berubah, ini kan, ini sudah berubah. Sekarang ini kan kalau A11 itu kan mulai tanggal 2. Ya 2 Mei ini loh. Harusnya kan di sini dia. Yang ini harusnya kosong. Berarti ada syarat if. Kita pasangin if. Ya kan gitu kan? Ya ta? Pakai if, lo kan if. Ya ta? Kalau betul gitu, nanti kalau salah kita isi blank. Gitu, tutup if-nya. Sekarang kita akan nulis di sini. Syaratnya apa? Ya kan gitu ya? Syaratnya itu adalah si tanggal. Ini date. Nah, date di sini misalnya saya pasang max gitu. Max-nya dari si date SPY date ini harus lebih besar atau sama dengan dari mpage date. Nah, tadi mpage date. Gitu dulu. Ya, ini diantar dulu. Nanti kalau dia protes, error ya, baru kita benerin. Ini kan, terus dia keluar, ini kan, ting, udah hilang. Ya, berarti ini sudah bisa disembunyikan. Gini, oke. Nih sampai sini sudah jadi. Nah, sekarang mau di round. Nah, kita pasangin round di sini. Berarti ini harus ada round, buka kurung gitu, number of digitnya 1 gitu. Ini sudah jadi lagi, ini sudah jadi 1. Oke. Beda ya kalau kita format number di sini dengan yang hasil hitungan bawaan, itu beda. Karena 0,0 kita paksa 1 jadi 0.0 nanti ya kan. Kalau ini kan enggak nih. Oke. Nah, ini kelebihannya dia bisa nampilin teks sebenarnya nanti di sana. Nah, sekarang ini sampai di sini dulu. Ini supaya user tidak menggunakan si Z dan ID yang ada di fakta monitor, jadi dia dipaksa untuk menggunakan ID yang ada di dimbase. Makanya di fakta monitor ini harus di hide ini. Kolom ini nih, ID dan Z-nya. Oke. Di hide. Berarti fakta monitor, kolom ID, ini klik kanan, ada hide from client tools, kolom Z, supaya nggak dipakai, nanti enggak, dia hitung on the fly, berat. Anggap aja datanya 50 juta baris. Oke, ini sudah hide. Sekarang base date jangan dipakai, nanti kalau dia butuh base date, butuhnya langsung pakai itu saja. Gitu kan, kalau mau nampilin di values. Tapi kalau memang dia mau pakainya di sebelah rows atau kolom, dia harus ada itu, berarti ini biarkan tampil begitu. Gitu ya. Tapi tampilannya jadi begini. Dan ini nggak bisa. Kita mau format cell. Nah, field settingnya nggak ada number format. Kalau kita hanya format 1, gini toh, ya nanti jadinya yang berubah hanya 1, akan jadi aneh, ya kan? Nah, ini biasanya dipaksa dia tampilannya nanti selalu pakai bentuk teks. Nah, berarti kita harus nambahin dong 1 kolom di sini yang dia itu hasil teks format date, jadi dalam susunan yang hasilnya string teks. Orang biasanya nambahin di sini. Ya kan, orang tuh biasanya nambahin di sini. Kalau 50 juta ya dia akan hitung 50 juta. Itu boros tuh. Nah, kita tambahinnya di Power Query. Kita ke Power Query di dimbase. Nah, di fakta monitor, ini kan ya, SPY ini ya, ya kan. Kita akan add kolom di sini. Kita misalnya tulis saja di sini adalah date. Nah, monitor date ini adalah date to text. Jadi kalau di fungsi Excel itu berarti
fungsi sama dengan teks, terus date-nya dimasukin, formatnya gitu, dd m-nya besar, nah gitu. Oke, tuh udah jadi. Ini tipenya string, tipenya teks, type text. Oke, nah ini sudah jadi. Di base kalau nanti dia butuh, boleh kita bikin sekalian custom. Di sini adalah display fish base date gitu misalnya. Date to text juga gitu, dari base date-nya. Nah, saya cenderung pakai begini dibandingkan pakai tabel dimensi karena memang nggak membutuhkan komputasi yang year to date dan segala macamnya yang untuk finansial, karena ini lebih gampang ngaturnya, diatur lebih gampang, nggak ribet. Walaupun nggak bisa pakai timeline, nggak masalah gitu. Terus maka nanti dia akan loading. Ini sudah loading, dia udah loading. Nah, dia akan keluar di sini. Ini yang nanti kita bisa tampilkan di kiri sini. Base date-nya nanti bisa di hide gitu ya. Nah, misalnya ini ya, misalnya monitor date. Nah, yang dipakai bukan si file date-nya, tapi yang monitor date-nya misalnya gitu. Oke. Nah, sekarang base date di sini, base date di sini kan sudah menghitungnya pakai dim. Nah, base date itu nggak masalah, sudah begitu, biarkan saja. Tuh, sip itu pokoknya. Ya, gitu ya. Sekarang berarti base date bisa di hide, kemudian yang di fakta monitor spy date ini nanti bisa kita ganti. Mana nih? Di sini ya. Spy date-nya kita ganti ya. Jadi monitor date gitu. Di remove. Nah, dia begini, ya kan? Ini urutannya bisa rusak nih. June Mei gitu kan? Nah, enggak usah khawatir. Ini monitor date, ya kan? Ada sort by kolomnya karena dia tadi ngambilnya dari spy date. Kita pilih saja di sini spy date. Oke. Jadi by default dia akan mengikuti sortirannya si spy date. Nah, permasalahannya kan kita kan nggak bisa itu milih nge-sort yang lainnya kan. Yo, tampilannya cuma satu ini ya nggak masalah lah. Gitu aja ya. Nah, kalau ini masih tetap. Oke. Sekarang kita mau hide yang tabel apa tadi? Field apa tadi? Spy date ya, yang kita sama base date. Ini di hide from client. Komputasinya masih pakai yang spy date ya, yang tipe date, bukan yang visualnya itu ya. Nah, gitu deh. Sudah deh, jadi deh. Tuh, udah jadi semuanya kan. Cocok, tinggal dirapikan, di hide lah. Gitu. Ini juga bisa di field headernya hilangin, ini juga hilangin gitu dah. Udah lumayan, udah kelihatan cakep lah gitu ya. Terus di save. Nah, kira-kira begitu caranya dengan Power Pivot. Jadi jangan lupa di Power Pivot itu yang dibutuhkan jenis tabelnya yang ada dimensi dan fakta. Beda dengan raw data. Raw data itu bisa jadi belum clean, harus di-clean-kan. Sebaiknya jangan dari tabel langsung masuk ke Power Pivot, tapi masuk dulu ke Power Query supaya kalau ngubah apa-apa seperti tadi kita menambahkan satu kolom untuk membuat ini si kolom monitor date yang tipe teks, kan bisa jadi ada yang lain kan yang kita butuhkan. Nah, itu bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Ceritanya begitu, daripada kita menambahkan calculated field di sini. Nah, selalu yang dibuat adalah setelah semuanya masuk, kita atur formatnya, susun relasi antar tabelnya, fieldnya apa saja, baru buat measure dasarnya, misalnya di
Sini yang dibutuhkan adalah base elevatornya, kalau memang harus ada hitungan rada rumit, atau yang dasar-dasar, misalnya nilai Z, mau pakai max atau sum atau apa, monggo cara summary-nya. Kalau ini memang ada macam-macam, ada yang max, ada yang sum, ya misalnya M max Z, M sum Z, gitulah. Buat kan baru sini M sum Z. Punya measure di bawah sini. Oke. Kurangi penggunaan add column di sini. Daripada membuat add column di sini, siapkan di Power Query saja biar dia lebih cepat. Gitu ceritanya. Oke. Nah, formulanya namanya ini DAX formula. Silahkan lihat di internet. Semua measure di sini selalu mengacu kepada perubahan yang ada di pivot table yang ditampilkan. Dia akan menyimpan, mengkomputasi kalau ini berubah. Beda dengan on the fly. Kalau on the fly di sini, ini dia akan selalu berubah setiap saat. Jadinya dia hitung lagi. Kita buat baru kan. Jadi kalau misalnya dia ada 2 pivot table begini, dia akan hitung, baru nanti dia filter sesuai kebutuhan si konteksnya tadi. Tapi kalau dia sudah dibuatkan measure, dia sudah dihitung di dalam, dia tinggal filter datanya. Jadi lebih cepat ya. Kita aja, oke. Sekian ya. See you.